kita lanjut pembahasannya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama dallani yang menunjukkan ala annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzur rahmatil wasi'ah, memiliki rahmat yang luas, memiliki kasih sayang yang luas. Al-'azimah allati wassa'at kulla syai'in, yang meliputi segala sesuatu. Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahmah. Ya, kita harus yakin. Ketika kita merasa galau, tidak ada orang yang mengasihi kita, tidak ada orang lagi yang sayang sama kita, kita yakin bahwa Allah sayang sama kita. Kita dibenci sama orang, dibenci oleh orang-orang sekeliling kita, mungkin karena kita hijrah, kemudian teman-teman kita menjauhi kita, mungkin karena kita sudah tidak punya satu pikiran lagi dengan teman kita, akhirnya mereka tinggalkan kita, mereka tidak menyayangi kita lagi. Maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kasih sayang kepada kita. Makhluknya tidak ada apa-apanya. Apalagi teman kita yang meninggalkan kita adalah mereka-mereka yang tidak punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang punya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita seorang ikhwan yang tadinya mungkin kita belum hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita punya banyak teman. Kita punya banyak teman satu kompleks, satu kelurahan, bahkan satu kecamatan. Kita dikenal. Tapi ketika kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan kebaikan, penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka meninggalkan kita, maka kita jangan berkecil hati. Antum ayyuhal ikhwah, antum yang sementara menyaksikan video ini, antum kalau ditinggalkan oleh teman-teman antum karena antum hijrah, maka antum yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan kasih sayang kepadamu. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena sesungguhnya suatu saat nanti engkau tidak akan bisa diberikan sesuatu yang seperti apa yang kau harapkan. Jangan pernah berharap kepada makhluk Allah, karena suatu saat pasti engkau akan kecewa. Anti seorang akhwat, tadinya anti bersama dengan teman-teman anti yang mungkin ya tidak berjilbab, tidak menutup aurat, ya suka jalan kemana-mana, suka jalan ke mall, suka jalan ke bioskop. Tapi pada saat anti hijrah, anti sudah menjadi seorang akhwat yang selalu rajin ikut kajian, anti selalu semangat ikut kajian, selalu semangat baca Quran. Akhirnya anti sudah mulai semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan kegiatan anti seperti itu karena hijrah kepada Allah, ya akhirnya teman-teman anti semua meninggalkan anti untuk menjaga jarak dengan anti. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Aduh, aku karena sudah hijrah, aku karena sudah dekat dengan Allah, kok malah ditinggal sama teman-teman, malah ditinggalkan sama teman-teman. Jangan khawatir, insya Allah Allah selalu ada bersama kita. Allah selalu ada dalam segala keluh kesah kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim. Maka Allah akan menggantikan teman-teman anti yang tadi dengan teman-teman yang penuh kasih sayang dan teman-teman yang selalu menjaga anti untuk menuju ke jalan yang lebih baik, jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran daripada luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab ini.
Wa amat kulla hayyin. Nah itu kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu yang makhluknya, kepada pepohonan, kepada hewan-hewan, kepada kita semua. Kasih sayang Allah tidak memilih harus kepada siapa yang Allah kasih. Allah kasih kepada orang tua, Allah kasih kepada antum-antum, Allah kasih kepada anak-anak. Allah semua, Allah kasih sayangnya. Nah, bukti kasih sayang Allah kepada kita, Allah selalu memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa Allah selalu memberi nikmat kepada kita. Allah kasih nikmat kesehatan, Allah kasih kekuatan, tapi kita tidak merasa bahwa oh ini dari Allah, oh ini kesehatan saya dari Allah. Bersyukur kalau kita masih punya kesehatan, masih punya nikmat kesehatan. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang ingin sehat tapi nyatanya dia banyak penyakitnya. Makanya kita masih hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Saudaraku, saudariku, ikhwati fillah, akhwat semua, kalian jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasalah cukup dengan apa yang Allah berikan. Tapi kita harus berikhtiar, berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Teman-teman semua, sahabat-sahabat Maka Channel, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang selalu bisa memberikan kasih sayang kepada kita. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Dan kasih sayang Allah ini Allah tetapkan bagi orang yang bertakwa. Makanya kita bertakwa. Antum sahabat Maka Channel, antum kalau mau dapat kasih sayang Allah, makanya antum harus bertakwa kepada Allah. Seperti apa itu takwa? Takwa adalah ketika antum menjauhkan diri antum dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika antum berusaha melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau antum berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat dan sesuai tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muttabi'ina, siapa mereka? Al-muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jejak Nabi dan mengikuti jejak para Rasul. Semua Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti langkah-langkah mereka. Hanya saja yang harus lebih banyak yang kita ikuti adalah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau menjadi sukses, mau menjadi orang kaya, kita ikuti Nabi Sulaiman. Bagaimana caranya Nabi Sulaiman? Dengan apa cara Nabi Sulaiman untuk menjadi orang yang kaya? Nabi Sulaiman selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu. Kemudian kita bagaimana ketika kita sakit? Apakah ada pedoman bagaimana kita harus sabar ketika kita ditimpa kesakitan? Kita ikuti contoh Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub sakit, dia tetap sabar, tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, maka kita ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.